Hai Sobat Lambi Film, saya Spirito akan selalu menghibur kalian semua, terutama para jomblo yang udah sunat nih. Karena sunat itu kan sakit dan lebih sakit lagi setelah tidak berguna sunatnya. Kali ini saya akan membahas film berjudul Hellboy yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Neil Marshall. Film ini dibintangi oleh David Harbour sebagai peran utama, bersama Mila Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Day-Kim, dan Thomas Hayden. Film ini terhitung rugi karena hanya memperoleh uang sebesar 44,7 juta dolar dengan biaya produksi sebesar 50 juta dolar. Hellboy 2019 bukanlah sequel dari film sebelumnya, yaitu Hellboy 2 The Golden Army 2008 dan Hellboy 1 2004. Entah kenapa film ini bukan lanjutan dari film sebelumnya, tapi yang jelas film ini tetap menarik untuk kita tonton. Film ini menceritakan tentang penyihir yang hebat dan jahat dari abad kelima yang bisa memusnahkan manusia dengan wabah mematikan. Namun apakah penyihir terhebat ini bisa dihentikan? Kita langsung saja ke alur cerita film Hellboy 2019. Tapi sebelum kita mulai alur ceritanya, saya sarankan untuk mengajak keluarga, saudara, teman, sahabat, pacar, gebetan, mantan, dan selingkuhan untuk menonton video ini. Ciroruding, paton jengking, lagi tuh jeber, lagi tuh jeber. Cerita dimulai dengan masa lampau, tepatnya pada tahun 517 Masehi, yang disebut sebagai tahun kegelapan karena selalu terjadi peperangan antara manusia dan monster. Ratu darah jahat bernama Nimue adalah penyihir terhebat melepaskan wabah mematikan yang mengancam keselamatan umat manusia di negara Inggris. Raja Arthur dan penyihir kuatnya bernama Merlin mendatangi Bukit Pendel tempat Nimue berada. Kedatangannya bukan untuk menyerah, melainkan ingin membunuh Ratu Darah alias Nimue. Ganida, penyihir setianya Nimue, berkhianat. Ia membantu Arthur membunuh Nimue. Nimue melepaskan wabah mematikannya, namun dengan sigap Arthur menyerang Nimue dengan pedang Excalibur dan menebas tubuhnya menjadi beberapa bagian. Tapi Nimue, sang ratu sihir terhebat, tidak bisa mati, sehingga dengan segera masing-masing potongan tubuhnya dimasukkan ke dalam peti, disegel dengan air suci, dan menyuruh para kesatrianya untuk mengubur ke berbagai belahan bumi, agar tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Adegan berpindah ke masa kini di kota Tijuana, negara Meksiko. Terdengar percakapan seorang anak dengan ayah melalui telepon. Dia adalah Hellboy yang sedang menuju lokasi hiburan. Dua orang sedang bertarung di atas ring, dan Hellboy hanya melihatnya dari bawah. Dia adalah Kamajot, baru saja memenangkan pertarungan. Kamajot mengetahui keberadaan Hellboy lalu mengajaknya naik ke atas gelanggang. Ruiz Esteban, itulah nama asli Kamajot. Namun dia tidak mau dipanggil dengan nama aslinya. Sebenarnya Kamajot ditugaskan untuk menyelidiki sarang vampir. Awalnya Hellboy tak mau meladeni, tapi akhirnya dia menaiki ring dan adu kemampuan dengan Kamajot. Hellboy sebenarnya hanya bermain-main, tapi melihat temannya yang serius, dia akhirnya mengetahui bahwa Kamajot seperti bukan dirinya lagi. Artinya, dia dikendalikan makhluk lain. Setelah berhasil melayangkan beberapa pukulan, Hellboy berhasil menarik topeng Kamajot dan ternyata ada yang mengubah Kamajot menjadi vampir. Wajah Kamajot berubah serta tubuhnya mengeluarkan sayap. Dengan segera Hellboy melawan lalu melempar Kamajot. Tanpa diduga, Kamajot jatuh tepat di atas tiang ring. Tubuhnya tertancap sehingga dia mati. Jadi sudah bisa dipastikan bayaran Kamajot lebih kecil dari yang lainnya karena dia mati duluan. Hellboy menyesal atas kejadian itu. Dengan penyesalannya dia pergi mabuk. Tak lama kemudian dia dihampiri seseorang atas perintah ayahnya untuk mengajak Hellboy pergi dari tempat tersebut. Hellboy dibawa ke Colorado, yaitu sebuah negara bagian barat Amerika Serikat, tepatnya di markas pusat BPRD, yaitu tempat penelitian paranormal dan pertahanan. Sampai di lokasi terlihat Hellboy memotong tanduknya. Ia sering melakukan itu karena tak ingin terlihat seperti iblis dan agar bisa berbaur dengan manusia normal. Kemudian ayahnya, lebih tepat ayah angkat yang bernama Brattenholm atau juga bisa dipanggil Broom, menghampiri untuk membicarakan sesuatu. Ayahnya berbicara tentang klub Osiris, yaitu biro gaib Inggris dibentuk pada tahun 1866 yang mempunyai tujuan sama dengan BPRD, dan salah satu pendiri Osiris merupakan teman lamanya. Osiris meminta bantuan Hellboy untuk mengatasi para raksasa. Di tempat lain ada seekor monster bernama Gruagah dan Baba Yaga. Karena namanya cukup susah, jadi saya panggil Grog aja ya biar tidak terlalu kaku di lidah. Grog dan Baba Yaga membicarakan Hellboy karena mereka pernah digagalkan misinya oleh Hellboy di masa lalu. Nantinya ada penyebab kenapa dua makhluk ini dendam dengan Hellboy. Baba Yaga menyuruh Grog untuk mencari potongan tubuh Nimue agar mereka bisa balas dendam dengan Hellboy.
Adegan lain memperlihatkan Hellboy sudah sampai di Inggris. Setelah sampai di markas Osiris, Hellboy disambut dengan teman ayahnya sekaligus pemimpin Osiris yang bernama Glaren. Glaren menjelaskan tentang monster raksasa. Kebiasaan dan hobinya adalah memakan manusia. Glaren juga memberitahu bahwa monster raksasa yang akan dihadapi Hellboy sebanyak 3 monster. Di tengah perbincangan, mereka kedatangan teman Glaren. Dia bernama Lady Hatton. Lady Hatton menceritakan bagaimana awal mula Hellboy datang ke dunia. Penyihir bernama Rasputin sering melakukan ritual, yaitu memanggil makhluk dari neraka, di mana setiap kali mereka memanggil makhluk dari neraka tersebut, mereka langsung membunuhnya. Tapi kali ini beda. Brum mencegah saat Algojo akan mengeksekusi makhluk tersebut dan Brum ingin mengasuh serta merawatnya. Makhluk tersebut sekarang bernama Hellboy. Hellboy merasa kecewa karena hal ini tidak pernah diceritakan ayahnya. Glaren melanjutkan bahwa Rasputin membawa Hellboy ke dunia hanyalah sebagai senjata, tetapi ayahnya ingin mengubah Hellboy menjadi kekuatan dan kebaikan. Adegan lain memperlihatkan Grog mendatangi sebuah biara. Ia membunuh beberapa biarawan di sana. Tujuannya adalah mencari potongan tubuh Nimue untuk menghidupkannya kembali. Adegan kembali berpindah ke Osiris, di mana Hellboy, Glaren dan timnya tengah mempersiapkan perlengkapan dalam perburuan raksasa. Tanpa panjang dan lebar karena panjang punya bapak dan lebar punya ibu, maka segeralah mereka berangkat. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah rumah, menemukan jejak raksasa yang telah memakan manusia. Mereka mengikuti jejak raksasa ke arah utara dan berhenti di tepi jembatan. Seolah-olah Glaren sedang mempersiapkan rencana dan strategi menangkap raksasa, tapi yang terjadi sebenarnya adalah anak buah Glaren menusuk Hellboy dengan tombaknya dari belakang. Sampai di sini kita tahu bahwa sebenarnya Hellboy dijebak dan mereka menginginkan kematiannya. Lalu apakah Brum alias ayahnya Hellboy mengetahui akan hal ini? Kita bahas nanti. Setelah dihunus, Hellboy terjatuh dari kudanya. Ia merangkak menjauhi pasukan. Tapi dengan luka yang telah dialami Hellboy tidak memiliki kekuatan yang cukup. Saat Hellboy berdiri dan mencoba menembak, anak buah Glaren dengan sigap menombak tangan Hellboy. Hellboy berhasil membunuh salah satu di antara mereka dan ia lari. Saat berlari sambil bertarung, beberapa di antara mereka terbunuh lagi. Merasa kondisinya tidak memungkinkan untuk melawan mereka semua, Hellboy melompat dari jembatan dan melawan mereka satu persatu di pinggir sungai. Beberapa tusukan berhasil menembus tubuh Hellboy, tapi ia tidak mati. Tombak yang dialiri listrik dengan tegangan tinggi membuat Hellboy kewalahan dan merasa kesakitan. Di sini Glaren mengatakan bahwa sejak awal ia tidak setuju jika Hellboy dibiarkan hidup dan diangkat anak oleh Brum. Jadi Glaren menginginkan Hellboy mati. Saat Hellboy akan dibunuh Glaren, tiba-tiba terlihat sesuatu menghantam Glaren dan potongan kepala jatuh di sungai, lalu layar gelap. Adegan berpindah di mana Nimue tengah asik menonton televisi. Grog mendekati dan ia mengatakan bahwa akan segera melengkapi potongan tubuh lainnya yang belum ditemukan. Adegan beralih ke Hellboy lagi, di mana ia selamat lalu menepi di pinggir sungai. Ia menahan sakit saat mencabut tombak yang menancap di tubuhnya. Setelah mencabut, ia menoleh ke belakang. Betapa kagetnya, ternyata monster inilah yang menghantam dan memenggal kepalanya Glaren, lalu memakan Glaren dan pasukannya. Tak lama kemudian, ketiga monster mengetahui keberadaan Hellboy, lalu mereka duel 1 lawan 3. Hellboy terkena beberapa pukulan, tapi akhirnya bisa mengalahkan mereka semua. Karena tenaganya sudah terkuras, akhirnya dia pingsan. Tak lama kemudian dihampiri, diselamatkan, dan dibawa ke rumah seseorang yang belum kita tahu. Setelah sadar, ia sudah berada di rumah seorang gadis yang bernama Alice. Alice dapat berbicara dengan orang yang sudah mati. Dia pun mengetahui keberadaan Hellboy dan menyelamatkannya karena keahlian tersebut. Alice ingin membalas kebaikan Hellboy karena waktu Alice masih kecil, nyawa Alice pernah diselamatkan Hellboy. Tapi tak lama kemudian, ternyata ayah Hellboy yang mendatangi rumah Alice. Sambil berjalan, Hellboy mengobrol dengan ayahnya. Hellboy menyangka bahwa ayahnya ikut dalam rencana pembunuhan dirinya. Namun ayahnya menyangkal bahwa dia tidak tahu jika Osiris merencanakan hal tersebut. Pembicaraan mereka terputus karena ayahnya memperkenalkan dengan seseorang. Ia bernama Mayor Ben, sebagai kepala operasi khusus. Ayahnya pun menjelaskan kejadian di biara sebelumnya, bahwa akan ada ancaman besar jika potongan tubuh Nimue berhasil ditemukan dan dipersatukan. Dan ternyata bagian potongan tubuh yang lainnya berada di markas Osiris. Mereka segera berangkat menuju lokasi markas Osiris untuk mencegah pencurian potongan tubuh Nimue.
Tak lupa dan tak ketinggalan, Alice pun ikut pergi. Setelah sampai di lokasi, Alice merasakan bahwa hal buruk terjadi di sini. Hellboy, Mayor Ben, dan pasukannya memasuki gedung biara tersebut. Kemudian Alice menyusul karena mendengar suara teriakan dari dalam. Suara yang didengar Alice adalah suara arwah yang sudah mati. Terlihat banyak sekali mayat berkelimpungan di mana-mana. Lady Hayton ikut terbunuh dalam tragedi ini. Karena mereka ingin berkomunikasi dengan Lady Hayton, Alice mengerahkan kemampuannya yang ia miliki untuk memanggil arwah Lady Hayton. Arwah Lady Hayton mengatakan bahwa Nimue telah kembali. Sang ratu tak boleh menemukan sang raja. Dan saat Nimue utuh kembali, maka takdir sejati Hellboy akan terungkap. Setelah itu Alice sudah tidak kuat lagi melanjutkan. Hellboy segera berlari dan bertemu dengan Grog yang mengambil potongan tubuh Nimue. Hingga akhirnya Nimue muncul merayu Hellboy agar bisa bekerja sama dengannya untuk menguasai dunia. Tentunya juga ia mengecoh Hellboy agar Grog dapat membawa potongan tubuhnya, lalu kemudian Nimue menghilang. Mayor Ben marah karena Hellboy membiarkan Grog pergi.